Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya, buat kesatria-kesatria dan serikandi-serikandi yang ada di dunia ini, seantero sejagat raya. Kalau buat kesatria-kesatria dan serikandi-serikandi, jujur nih saya sampaikan, kalau saya kan minta maaf itu tulus. Dulu saya kalau live streaming itu, seingat saya itu 2022, 2023, 2024, 2023, 2024. Itu saya kalau nggak cocok sama saya itu saya sering menghujat orang itu, jujur aja. Tapi menghujatnya saya itu bukan berarti saya benci begitu. Semua makhluk itu bisa tak keluarin dari mulut saya ngomongnya itu. Jadi seluruh hewan, seluruh iblis, mau genderuwo, mau kuntilanak, mau apa, tak sebut semua. Begitu, jujur aja itu. Tapi itu masa lalu saya kan menceritakan ini kan. Nah, sebenarnya itu kemarin video 3 yang tak upload, seingat saya, ketiga atau keempatnya yang ini, itu saya udah ngomong seminggu itu saya nggak mau muncul lagi lah bikin video, gitu paling seminggu lah kira-kira. Tapi karena banyak yang menghujat saya, ya kan, saya bikin video lagi, jadi nggak jarak seminggu, saya bikin lagi. Langsung seharinya saya bikin lagi. Sampai sekarang saya bikin terus. Karena tujuan saya niatnya baik, begitu. Saya bukan nantang kalian-kalian untuk perang gaib, tapi banyak yang nantang saya, bukan saya yang nantang, itu kalau mau tahu. Itu di komen-komen tuh banyak yang nantang saya, secara tidak langsung itu. Nah, tantangan saya itu bukan berarti saya itu nantang tarung secara gaib sebenarnya, tapi saya pengen tahu memang kayak apa sih kesaktian kalian begitu. Bukan berarti saya punya kesaktian, saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Banyak tuh yang komen juga, saya ngomong mau membongkar rahasia, membongkar. Ada yang ngomong katanya, mendingan untuk bedah rumah. Coba bayangkan, memang saya nggak punya rumah. Saya nggak punya rumah, nggak punya tanah, nggak punya uang. Itu dari tahun 2022 nyampe sekarang. Alhamdulillah saya 1 rupiah pun nggak punya uang. Kalau saya makan itu ada yang ngejamin itu. Walaupun dia itu berat dianya, tapi mau bagaimana lagi. Nah, ini saya jabarkan ya. Saya memang pernah ngaku bahwa saya satria piningit. Memang satria piningit saya pernah ngaku Al-Mahdi. Al-Mahdi itu cuma gelar Al-Haq, hak Allah. Lah Al-Mahdi itu secara kegoiban itu kalau saya membaca itu artinya itu ngumah hindi ngadep endi. Rumahnya di mana, ngadep ke mana, begitu artinya. Itu saya jabarkan udah berulang-ulang kali. Jadi jangan salah paham dengan keilmuan saya. Jadi keilmuan saya yang saya sampaikan, kalaupun salah jangan diambil, kalaupun benar jangan diklaim suatu kebenaran mutlak. Karena kebenaran mutlak milik Allah. Saya ikhlaskan kalian menghujat saya, ya kan? Kalian menghina saya, nggak apa-apa. Kenapa di live streaming dulu saya sering menghujat orang? Karena nggak cocok dengan saya. Saya ngomong spiritual yang kata saya ngedabus itu, saya pengen menunjukkan bahwa benar kalau yang ngedabus, kalau yang enggak. Jadi kalau yang tersinggung itu berarti ngedabus gitu aja. Bukan berarti saya melecehkan supaya kalian itu sadar gitu. Karena saya ini bukan spiritual gitu. Tapi kalau ngomong gaib itu, saya dikatakan tahu nggak tahu, tapi saya kayak tahu, tapi seolah itu sok tahu begitu. Ya nggak apa-apa. Mulai sekarang saya nggak akan ngaku satria piningit lagi, nggak mau ngaku Al-Mahdi lagi. Saya bukan Imam Mahdi, saya Al-Mahdi itu cuma gelar. Ya, saya nggak mau ngaku lagi satria piningit lagi, ya kan? Udah saya serahkan lah, saya udah mengalah. Saya nggak mau, saya udah capek sayanya. Nih saya jabarkan ya, dulu itu semar itu ada di dada saya. Itu bukan cuma sekali itu. Saya itu pamomong begitu. Itu saya dikasih tahu, yang ngasih tahu gaib. Dari tahun 2009 itu ada yang ngomong itu di telinga saya itu, tapi nggak ada wujudnya itu. Itu saya tahu itu. Saya diam sebenarnya. Saya nggak mau ikut campur yang begini-begini, tapi saya selalu diseret. Nah, saya mau tanya kepada kalian semua, dijawab aja di hati masing-masing. Ya, seandainya cerita-cerita masa lalu yang akan terjadi sekarang ini ternyata nggak sesuai dengan ceritanya yang membawakan begitu, katakan di kitab atau di hadis-hadis itu nggak sama, bagaimana? Misalnya legenda tentang yang dibilang Imam Mahdi. Kalau saya nggak boleh memang ngaku imam, saya Al-Mahdi, cuman gelar. Nah, andai kan ceritanya tentang Imam Al-Mahdi ternyata beda, terus orangnya saya, kalian juga tetap nggak mau. Saya tahu itu. Misalnya satria piningit yang diceritakan ternyata saya orangnya, kalian nggak mau. Misalnya budak Angon yang diceritakan ternyata saya, ternyata Kalki Avatar atau Avatara itu saya, kalian nggak mau.
misalnya budak material, itu kalian tetap nggak mau, semuanya tetap nggak mau. Yang mau nerima itu cuma yang ikhlas-ikhlas aja. Ini saya kasih tahu. Ini gambarannya kan bulat kan. Nah ini saya di tengah-tengah. Saya di tengah-tengah. Nah di sini Dewa Indra, ya Dewa Indra. Di sebelah kirinya itu ada dua tentara hitam. Itu ngadep ke saya. Dewa Indra beradu mata dengan saya. Kanannya Dewa Indra itu ada tentara hitam lagi ngadep ke saya. Nah di sebelahnya lagi gang satu tentara hitam yang ngadep ke saya itu Dewa Wisnu. Dewa Wisnu itu menatap ke Dewa Indra menatap ke saya beradu mata. Nah di sekeliling ini di sekeliling ini semua itu tentara hitam, saya di tengah-tengah. Full itu tentara hitam. Nah kalau Dewa Wisnu itu mahkotanya begini nih, kayak gini. Kalau mahkotanya Dewa Indra itu seperti teratai gitu. Nah semuanya itu tingginya itu berimbang termasuk saya. Nah paling tinggi itu Dewa Wisnu tadi itu yang di sini. Nah Dewa Wisnu itu menatap ke Dewa Indra itu. Ini tentara hitam ini di bawahnya Dewa Wisnu itu ketinggiannya. Nah Dewa Indra, tentara hitam dan yang lain ini semuanya ini termasuk saya itu berimbang. Saya di tengah-tengahnya. Bayangkan nama kalian. Ya itu yang namanya dibaiat kalau kata orang Arab itu. Nah saya sudah disaksikan. Nah tentara hitam yang di sini ini itu semuanya nunduk semua. Itu begini. Jadi saling membelakangi semua itu. Dari timur misalnya ya, timur itu ke arah ke barat itu melingkar itu semuanya nunduk semua itu. Jadi yang berhadapan dengan saya itu yaitu Dewa Indra yang persis itu Dewa Indra. Nah Dewa Indra itu siapa? Udah saya jelaskan, Dewa Indra itu Nabi Khidir. Terserah kalian percaya enggak. Nah ini saya jelaskan, saya laki-laki itu 5 bersaudara laki-laki. Kalau misalnya ada perempuan enggak saya jelaskan, tapi saya 5 bersaudara laki-laki itu saya di tengah-tengahnya. Gambarannya Arjuna. Jadi yang namanya Pandawa 5 di zamannya dewa-dewa itu ada sendiri, di zamannya Pandawa yang 5 termasuk Arjuna itu ada sendiri. Kalau kalian mau tahu, Pandawa di zaman dewa sendiri, Pandawa di zamannya Arjuna itu ada sendiri. Jadi kalau dijabarkan kalian belum tentu nyambung, ya. Nah saya udah nggak mau mengklaim tentang Satria Bingit atau Al-Mahdi, karena nggak boleh lah ngaku imam saya Al-Mahdi itu cuma gelar. Saya nggak mau ngaku lagi Satria Bingit. Nah saya jelaskan. Kalau di kisah pewayangan, sekarang nih gelarnya saya jabarkan. Saya yang bergelar Raja Ganesha. Kalau mau tahu kalian itu secara gaib. Saya tinggalnya di Gunung Kaf, ya di Gunung Kaf. Itu secara gaib, Gunung Kaf itu gunung tertinggi di muka bumi, nggak bisa dijangkau oleh manusia. Kalau yang nggak tahu, Gunung Kaf itu gunung tertinggi. Itu saya tinggalnya di Gunung Kaf, ya. Itu adanya surat Al-Kahfi itu mengisahkan ada sangkut pautnya dengan saya, ya, termasuk dengan kalian juga, biar kalian tahu. Kalau secara gaib, saya itu panglima langit, tapi saya tinggalnya di bumi untuk menetralisir dunia ini. Karena sudah terlalu parah, udah terlalu banyak kejahatan. Biar kalian paham. Percaya nggak kalian saya jabarkan? Seantero ini saya jelaskan, seantero sejagat raya. Itu panglima yang dalam wujud nyata itu saya orangnya itu. Itu kalau di alam gaib itu namanya kerajaan kiblat. Kerajaan kiblat itu ada di dunia ini, tidak terlihat dan tidak ada yang tahu. Dan panglimanya itu cuma saya, seingat saya. Panglima di alam gaib yang sekarang wujud nyata itu saya. Namanya kerajaan kiblat. Nah kerajaan kiblat itu bisa diwujudkan bisa. Maksudnya dibentuk. Misalnya di Indonesia, atau di Palestina, atau di Cina, atau di mana aja. Kerajaan kiblat itu bisa diwujudkan itu. Di negara manapun bisa. Itu secara gaib itu saya panglimanya, kerajaan kiblat. Panglima yang dalam wujud nyata itu saya. Benderanya itu la ilaha illallah. Percaya nggak terserah silahkan. Saya udah tahu benderanya langsung di depan saya itu la ilaha illallah. Saya tanya secara gaib, Muhammad Rasulullahnya di mana? Ada di hatinya masing-masing. Ada di hatinya manusia yang meyakini. Terserah kalian percaya enggak. Jadi saya sudah tidak mau mengklaim sebagai Satria Bingit atau Al-Mahdi. Silahkan. Intinya saya sudah menjabarkan, saya sudah jujur. Diislah, diisi Allah, diisi Allah, dicas kalau bahasa baterainya, sayanya. Ya. Dibaiat, diisi ayat, ya ayatnya la ilaha illallah. Saya sudah mendapatkan, tak kasih tahu ya kepada kalian. Saya sudah mendapatkan surat Al-Ikhlas dan surat Anas. Tak kasih tahu.
Kalau Al-Fatihah itu udah mendapatkan, ya udah, itu secara gaib juga. Nah, Al-Fatihah itu ada sangkut pautnya dengan retno dumilah. Retno itu ayatno alhamdulillah, hamdalah. Retno dumilah itu ayatno hamdalah, yaitu alhamdulillah. Kalau mendapat rezeki bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu kalau mau tahu, retno dumilah, alhamdulillah, dan dalimah, yaitu surat Al-Ikhlas. Nah, Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Ya, hamdalah dan Al-Ikhlas itu retno dumilah itu. Nah, saya menjabarkan bagaimana. Jadi sebelum muncul tulisan Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas itu di goib sudah ada. Ya, itu retno dumilah itu. Bagaimana saya menjabarkan kepada kalian karena kalian tidak nyampe ke tingkat itu. Ya, begitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.